Selamat pagi adik-adik, gimana kabarnya? Luar biasa bukan? Yuk, hari ini kita kembali lagi bertemu untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Senang ya adik-adik? Senang ya? Pasti bersuka cita, bergembira karena kita mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdiri menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah, yuk kita berdoa dulu ya. Duduk yang manis, tangannya dilipat, matanya ditutup. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat dan kasih-Mu yang luar biasa untuk kami semua, sehingga kami semua pada hari ini bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, senang gak kita mau ibadah ya? Nah, kita mau bersukaria lagi. Yuk kita bangkit berdiri, kita menyanyi. Di sini senang dan di sana senang. Yuk. Senang di sana senang di mana.
selalu bahagia. Nah, kita juga kalau mempunyai teman, kita tidak boleh memilih teman yang harus yang ini, harus yang apa, tidak boleh ya. Nah, kita mau nyanyi, kalau kita berteman seperti saudara kita sendiri. Yuk kita mau nyanyi lagu seperti mentega dan roti. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Yuk Kak, berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami. Ya Tuhan, tolong lindungi kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Daud diurapi. Yuk kita ambil Alkitab, kita buka 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Buka. Ya, udah ketemu semua? Yuk Ibu tungguin ya. 1 Samuel itu ada di Perjanjian Lama. Ya, udah ketemu semua? Yuk kita baca bareng-bareng. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Putuskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia mengutuskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel,
Janganlah pandang parasnya atau parakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah, adik-adik, udah bareng-bareng membaca Alkitab ya. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita menyanyikan lagu Mengalirlah Kuasa Roh Kudus. Adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, yaitu tentang apa? Daud diurapi. Nah, aku mau cerita ya. Siapa ini adik-adik? Oh ya, ini adalah Bapak Samuel. Ya, ada apa itu? Sinar. Nah, siapa itu Sinar itu? Yaitu Tuhan. Tuhan bilang gimana? Bapak Samuel, kamu pergi ke mana? Ke Bethlehem untuk bertemu dengan siapa adik-adik? Bertemu dengan Bapak Isai. Karena apa? Karena Tuhan akan mencarikan raja yang baru. Nah, Pak Samuel langsung bilang gimana? Baik Tuhan, aku akan pergi ke Bethlehem untuk bertemu dengan Bapak Isai. Tapi Bapak Samuel bilang gini, aduh, tapi gimana kalau ketahuan sama Raja Saul? Nanti aku dibunuh. Kata Bapak Samuel bilang begitu. Kata Tuhan, tidak perlu khawatir. Nanti kamu pergi ke sana, bilang bahwa kamu akan mempersembahkan, bawalah seekor lembu muda. Nah, maka Bapak Samuel pergi ke Bethlehem. Nah, setelah di sana mereka bertemu dengan
Bapak Isai. Bapak Isai mempunyai anak berapa adik-adik? Mempunyai anak 8. Mempunyai anak 8. Nah, yang pertama setelah ketemu, pertama Pak Samuel bilang gini, Isai, coba keluarkan semua anak-anakmu supaya menghadap ke aku. Kayak gitu ya. Terus Bapak Isai bilang, baik Pak Samuel, aku akan memanggil anak-anakku untuk menghadap engkau. Nah, lalu pertama dia datang tuh yang pertama, anak yang pertama. Namanya siapa adik-adik? Namanya tadi di Alkitab namanya siapa? Eliab. Nah, Eliab gagah adik-adik. Badannya besar, tinggi besar. Kata Bapak Samuel bilang gini, oh pasti ini yang dipilih Tuhan. Tapi Tuhan berkata, gimana adik-adik? Bukan dia. Oh, lalu Pak Samuel bilang, coba keluarkan lagi anakmu yang lain. Nah, maka keluar lagi anak yang kedua. Siapa adik-adik namanya tadi? Namanya siapa? Abinadab. Iya, pintar. Nah, Abinadab juga badannya bagus. Nah, terus Nabi Samuel bilang, apakah yang ini ya? Yang ini bukan ya? Ayo coba adik-adik, yang ini apa enggak? Hah? Ternyata bukan adik-adik. Nah, panggil lagi yang ketiga. Namanya siapa? Syama. Apakah ini yang dipilih Tuhan? Ayo coba adik-adik, coba tebak. Dipilih apa enggak? Hah? Benar dipilih apa enggak? Ayo. Ternyata enggak juga. Nah, terus sama yang lainnya keempat sampai yang ketujuh. Nah, dari itu Pak Samuel bilang gini, Bapak Isai, ada lagi apa enggak anakmu? Sebab kalau tidak ada yang dipilih sama Tuhan, kita tidak akan melakukan persembahan korban ini. Nah, lalu kata Bapak Isai, oh ya ada satu, tinggal satu yang bungsu. Dia sedang mengembalakan apa adik-adik? Domba. Nah, namanya siapa? Daud. Coba kamu panggil ke sini. Nah, lalu Bapak Isai menyuruh orang untuk memanggil Daud. Nah, setelah itu Daud datang. Daud apa? Gimana adik-adik? Perawakannya dia kecil, adik-adik. Nah, kecil dan dia parasnya elok, matanya bulat. Nah, kata Tuhan, inilah yang dipilih untuk menjadi Raja Israel yang kedua. Karena Tuhan bilang begini, tidak manusia hanya melihat rupa, tetapi Tuhan melihat hati. Maka siapa ini? Daud lalu diurapi oleh Bapak Samuel. Dan sejak saat itu Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Nah, adik-adik, jadi cerita hari ini tentang apa? Tentang Daud diurapi menjadi raja. Nah, seperti Tuhan tidak pernah melihat kita, apakah kita cantik, apakah kita jelek, apakah kita ganteng, tapi Tuhan melihat hati kita. Tidak melihat kamu hebat, kamu tidak punya apa-apa, kamu tidak pintar, tapi Tuhan selalu menghormati dan mengasihi. Apapun yang penting hatinya tulus kepada Tuhan. Nah, hari ini juga Ibu mau kasih ayat emas, yaitu ayat hafalan ya adik-adik, diambil dari 1 Samuel 16 ayat 7b. Coba dibaca Kak. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, yuk coba kita baca lagi bareng-bareng. 1 Samuel 16 ayat 7b. Apa? Yuk kita bareng-bareng. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, pintar semuanya, diapalin semuanya ya. Nah, yuk kita mau nyanyi Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja. Anak raja.
kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tuhan anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, adik-adik, ibu lah pakai apa ini? Pakai mahkota. Nah, adik-adik juga bisa bikin sendiri di rumah ya, pakai kertas karton kalau ada. Kalau enggak, pakai kertas yang bekas apa? Bekas aqua atau bekas susu ya. Bisa adik bikin seperti gunung-gunung lalu ditempeli ini, ataupun adik-adik bisa bikin sendiri pakai gambar diwarnain lalu ditempel-tempel ya, supaya ada tambah bagus ya. Yuk. Nah, sekarang kita mau persembahan. Persembahan bisa di kita menyanyi lagu persembahan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, sebelum mengakhiri ibadah sekolah minggu, yuk kita berdoa dulu ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami selalu belajar untuk menjadikan kami anak-anak-Mu yang tidak membeda-bedakan dalam memilih teman, supaya kami selalu seperti Tuhan Yesus yang selalu baik, selalu melihat hati, tetapi tidak melihat rupa. Tuhan Yesus, kami juga datang membawa persembahan. Berkati persembahan ini dan kuduskan sehingga persembahan ini layak di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga sebentar lagi akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini. Tuhan, berkati tiap-tiap kami sehingga kami bisa melalui hari-hari selanjutnya bersama Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum mengakhiri kita menyanyi satu lagu lagi, yuk kita nyanyi. Tuhan, kita semua anak dunia, puji-puji kita semua Tuhan kita semua anak dunia.
adik-adik, ibadah sekolah minggu sudah selesai. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu berdoa ya. Nah, dadah.